Teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, yang dari rumah menyaksikan, yang di perjalanan, mungkin ada yang di KRL, mungkin ada yang sedang dalam menyiapkan suaminya untuk berangkat kerja, menyiapkan anak-anaknya untuk sekolah, atau menyiapkan tokonya untuk dibuka, dagang, atau lagi di pasar, atau mungkin sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, lazimi zikrullah. Lazimi zikrullah. Udah baca belum pagi ini? Baca. Masya Allah, tabarakallah. Udah baca belum pagi ini daripada Quran surah Al-Ikhlas 10 kali? Adalah Rasulullah ini ada amalan bagus banget teman-teman. Kalau bisa diamalkan dan jangan ditinggalkan. Setiap hari lakukan. Kata Rasulullah SAW di hadis Ahmad, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Banallahu lahu baitan fil jannah. Sederhana, cuma mengamalkan Al-Ikhlas 10 kali. Baca Al-Ikhlas 10 kali. Kata Nabi SAW, Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya istana di surga. Lepas subuh, baca Al-Ikhlas 10 kali. Yuk, saya temenin sahabat-sahabat. Kalau ada di antara sahabat-sahabat sekalian yang belum baca Al-Ikhlas, ayo kami temani. Bersama-sama kita baca Al-Ikhlas 10 kali. Yang ganjarannya adalah salah satunya Allah bangunkan baginya istana. Allah bangunkan bagi kita istana di surga. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kata Nabi SAW, siapa yang baca Al-Ikhlas 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan lewatkan. Jadi salah satu kunci beningnya hati yang nanti menjadi jernihnya hati kita, nomor satunya adalah banyak-banyak wadhkurisma rabbik. Banyak-banyak berzikir, mengingat Allah. Quran surah Al-Muzammil ayat yang ke-8. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Dari tempat teman-teman keluar masjid sampai teman-teman ke parkiran, itu boleh jadi teman-teman bisa 10 sampai 20 istighfar. Dari parkiran menuju rumah, jika rumahnya teman-teman sekitaran 1 kilo, itu teman-teman punya potensi untuk bisa berzikir kepada Allah lebih daripada 30 atau bahkan 50 kali berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gimana kalau yang rumahnya jauh, 10 kilo atau belasan kilo atau lebih tinggi daripada itu? Lebih banyak lagi zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Muzammil ayat yang ke-8, Quran surah Muzammil ayat yang ke-8, wadhkurisma rabbik, sebut nama Allah, wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah engkau kepada Allah tabtila. Apa makna tabtila di sini? Sepenuh jiwa, sepenuh hati. Ibadah harus dengan hati yang bersih, yang jernih, ikhlas. Salat dengan hati yang jernih dengan salat dengan hati yang kotor beda.
Zikir dengan hati yang bersih dan jernih, zikir dengan hati yang kotor nanti berbeda. Hati yang jernih, lewat zikir-zikirnya dia semakin dalam mengingat Allah. Hati yang kotor lewat zikirnya hanya dijadikan bahan bercandaan. Makanya semuanya juga watabattal ilaihi tabtila, beribadah sepenuh hati. Gimana kalau teman-teman melihat ada orang servis AC atau servis televisi atau servis elektronik, tapi dia nggak sepenuh hati? Yang ada itu di servis bukan tambah benar, malah tambah rusak. Niatnya baik, mau apa? Menservis. Servis handphone, servis motor, mobil, elektronik yang lain. Niatnya mau diservis. Diservis itu artinya mau diperbaiki. Tapi nggak sepenuh hati. Apaan sih nih? Akhirnya dia kayak gitu. Bukannya benar malah rusak. Hati kita ini, sahabat yang dirahmati Allah, kan perlu dicas. Hati kita ini kan juga perlu diservis kan. Selain dicas, dia perlu diservis. Watabattal ilaihi tabtila, itu servisnya. Kunci hati kita setelah bening nanti menjadi jernih. Watabattal ilaihi tabtila. Al-Muzammil ayat yang ke-8-nya. Beribadahlah engkau sepenuh jiwa, sepenuh hati. Orang itu kalau masak asal-asalan dengan yang masak dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati, hasilnya pasti berbeda. Asal neng dengan yang bismillah diniatkan, masalah cepat itu nggak jadi masalah. Masalah mau gorengnya cepat, mau gorengnya lama nggak jadi masalah. Yang penting datang dari jiwa. Apa yang datang dari hati sampai juga ke hati. Apa yang datang dari sepenuh jiwa akan sampai juga kepada jiwa yang lainnya. Makanya penting ayat ini jadi perhatian. Siapa-siapa yang mencintai Allah, mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW, perhatikan ayat sederhana tadi, watabattal ilaihi tabtila. Hendaknya kita beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Tukang servis handphone dia mengerjakan sepenuh hati, dia mengerjakan servis penuh hati, pasti akan dikerjakan luar biasa. Sepenuh jiwa, pasti akan teliti banget. Jangan sampai murnya hilang, jangan sampai ada barang yang ketukar, salah penempatannya, jangan sampai ada ini, jangan sampai ada itu. Sepenuh jiwa. Orang yang bawa kendaraan sepenuh jiwa juga pasti beda kan dengan yang main asal bawa aja. Ibadah begitu sahabat. Sholat dengan sepenuh jiwa, baca Al-Quran dengan sepenuh jiwa, bersedekah dengan sepenuh hati dan jiwa. Hadir di majelis ilmu, ikut hadir juga hati dan jiwanya. Kan kita duduk di majelis ilmu gak serta-merta cuma sekedar duduk aja kan. Kan kita nonton live streaming ini bukan cuma hanya sekedar nonton live streaming aja kan, tapi diniatkan. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niyah. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa-siapa yang hijrahnya karena Allah, siapa-siapa yang hijrahnya karena Rasulullah SAW, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Dia dapat cintanya Allah, dia dapat cintanya Rasulullah SAW. Itu berangkat dari mana? Hati yang bersih, jiwa yang bening, lagi jernih. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun sahabat berada, jadi pelan-pelan banget yuk bersihkan hati kita. Setelah bersih, jernihkan kembali hati kita. Buang prasangka-prasangka yang selama ini mungkin menghantui diri kita, prasangka-prasangka yang kita kurang nyaman ada di atas prasangka itu. Wadhkurisma rabbik watabattal ilaihi tabtila. Banyak-banyak berzikir, mengingat Allah, watabattal ilaihi tabtila. Kalau kalian beribadah, beribadahlah sepenuh hati, sepenuh jiwa. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu
dua hal syarat hati kita jadi bening yang nanti perlahan-lahan menjadi jernih. Syarat pertama, banyak berzikir kepada Allah. Syarat kedua, lakukan ibadah itu sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Nyaman, pelan-pelannya sahabat. Oh ya, hari ini jangan lupa, ini termasuk hari tanggal 10 Asyura, yang termasuk di dalamnya adalah kata Nabi SAW, sesiapa yang puasa di hari ini, Allah ampuni dosanya 1 tahun yang telah berlalu. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, su'ila Nabi SAW an yaumi Asyura. Yaqulu Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, puasa Asyura itu menghapus dosa sanatal madiyah, 1 tahun yang telah berlalu. Jadi hari ini kita puasa 1 hari, Allah hapuskan dosa kita 1 tahun yang telah berlalu. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan kita dimampukan berpuasa hingga nanti azan maghrib tiba di wilayah kita masing-masing. Dan jangan lupa juga, hadis itu ada juga riwayat yang lain. Nabi mengatakan khaliful yahud, dan selisihilah Yahud, orang-orang Yahudi. Mereka hari ini juga puasa. Khaliful Yahud, selisilah Yahudi, karena Yahudi hari ini juga berpuasa. Dengan cara apa ya Rasulullah? Kalau aku tahun depan masih hidup, maka aku akan berpuasa di tahun depan di tanggal 9-nya kemarin, atau diselisihi dengan puasa hari besoknya, berarti tanggal 11. Kalaupun tidak gimana? Nggak apa-apa. Kalaupun tidak nggak apa-apa. Bahkan kalau nggak puasa gimana? Nggak apa-apa. Karena hukumnya apa puasa Asyura? Puasa tanggal 10 Muharram. Sunnah. Sunnah dilakukan, alhamdulillah. Ditinggalkan, tidak berdosa atasnya. Tapi karena kita perlahan-lahan sudah mulai tahu ilmunya, eman-eman. Disayangkan aja kalau sampai tertinggal. Kan begitu ya. Tadi kan kita belajar wadhkurisma rabbik, banyak-banyak mengingat Allah. Wadhkurisma rabbik, banyak-banyak berzikir, menyebut nama Allah. Watabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepada Allah sepenuh hati, sepenuh jiwa. Nanti nih, ini sahabat lagi ibadah. Mungkin sahabat ngerasanya kayak sederhana aja, sambil sederhana sikapnya. Mungkin ada yang sambil mencatat, mungkin ada yang sambil yang lainnya gitu. Tapi ini dalam rangka ibadah. Sahabat live streaming dari rumah dalam rangka ibadah. Makanya Nabi bersabda, innamal a'malu binniyah, perbaiki niat kita. Jika hadir di live streaming niatnya untuk Allah, mencari cintanya Rasulullah, dapat. Tapi kalau live streaming niatnya udah, duh ada jodoh saya nggak ya, nanti komentar, oh ada siapa ya, ada siapa ya, ada siapa ya. Dia cuma dapat itu aja. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata baginda mulia sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang niatnya cuma karena dunia atau karena imra'ah yankihuha, perempuan yang mau dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya cuma dapat itu aja, dunia dan perempuan yang mau dia nikahi. Maka sahabat yang dirahmati Allah, sekalipun menyaksikan lewat rumah, dalam kamar, sedang dalam perjalanan menuju tempat kerjanya, mungkin yang hari ini ada masuk kerja hari Ahad, atau lagi ada tugas, bertugas. Oh, hari Senin ya? Oh iya, hari Senin, astagfirullah ya mas. Iya, hari ini hari Senin ya. Tetap semuanya teman-teman dirahmati Allah, niatkan karena Allah. Sambil bergelayut di KRL, sambil niatin karena Allah. Sambil sahabat menyiapkan ini dan itu keperluan, sambil disetel, sambil mungkin di loudspeaker, sambil mungkin disambungkan di televisi, sambil mungkin disambungkan di asramanya atau bagaimana, tetap niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Waktu kami ke Magelang jumpa sama Pak Afif, semoga Allah memuliakan Pak Afif. Jadi beliau itu punya pondok pesantren Darul Hikmah Magelang di Borobudur tepatnya. Kemudian beliau memberitahu kalau subuh itu ini suara live streaming kita bareng-bareng itu kata beliau disambungkan di sound system
asramanya beliau, di pondoknya beliau. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan beliau sekeluarga beliau. Mungkin hal yang sama sedang kita lakukan juga. Nggak apa-apa sahabat yang dirahmati Allah. Wadhkuris ma rabbi. Kan kita memang dianjurkan untuk itu kan. Ingat Allah banyak-banyak. Selain ingat Allah banyak-banyak kan bukan hanya sekedar banyak untuk kita personal kan, tapi sebanyak apa juga nanti kita ngajak orang lain untuk mengingat Allah juga kan. Jadi kalaulah kita punya kebisaan, kemampuan bisa meluaskan, silakan diluaskan. Kalau kita punya kemampuan untuk disebarkan, silakan disebarkan. Di-share, silakan di-share. Wadhkurisma rabbik. Dengan nge-share, banyak orang mengingat Allah juga. Tentu ini menjadi wasilah juga untuk kita bersama-sama. Gak harus kami aja, tapi silakan teman-teman, nanti ada live streaming ustadz atau ustazah siapa, di-share. Kapan kita nge-share, punya potensi yang kuat saat beliau menyampaikan ilmu-ilmu penuh dengan hikmah, sesuai dengan yang Allah cintai, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah sampaikan. Insya Allah kita panen pahalanya sebagaimana yaqulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, memfasilitasi kebaikan, memulai satu kebaikan, lalu diikuti oleh orang yang lain, maka dia panen pahala daripada orang-orang yang mengikutinya, dan dia automatically dapat pahala juga, dan dia dapat kiriman pahala dari pihak-pihak yang mengikutinya min ghairi ayyan qusa, tanpa sedikit pun mengurangi min ujurihim syai', pahala-pahala mereka yang mengikuti kita. Allahu akbar walillahil hamd. Ini namanya wadhkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Banyak-banyak mengingat Allah, wa tabattal ilaihi tabtila, dan banyak-banyak ibadah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Ibadah sepenuh hati, sepenuh jiwa. Ibadah harus terus tujuannya Allah, bukan dunia semata. Adapun kalau memang Allah bonuskan dapat hadiah di dunia, itu bonus, tapi bukan itu tujuan kita. Kalaupun nanti kita dipertemukan oleh hamba Allah yang mulia, Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah memuliakan beliau. Kalaulah kita dipertemukan oleh hamba Allah yang mulia hatinya, banyak mensupport segala kebaikan-kebaikan, banyak mensupport segala harapan-harapan, rencana-rencana penuh dengan kebaikan, beliau support, ketahuilah itu semua asalnya dari Allah, yang kita kembalikan juga kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, nggak kerasa ya udah jam 5.57. Qadarullah masyafal, mohon maaf mulainya agak terlambat, 5:30 kurang sedikit tadi, karena di sini juga subuhnya di Jambi, kota Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, subuhnya pukul 5 lebih apa? Kira-kira tadi 5-an ya? Jam 5-an lebih. Jadi kami baru selesai tadi sekitar 5.25-an. Jazakumullah ya teman-teman udah membersamai ngaji. Dua hal tadi diingat ya, wadhkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Quran surah berapa, ayat berapa? Coba di komen teman-teman yang tadi ikut. Quran surah berapa, ayat berapa? Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Hati yang bening, nanti perlahan-lahan kebeningan itu berubah menjadi jernih. Yang pertama, wadhkurisma rabbik, banyak-banyak zikir kepada Allah, wa tabattal ilaihi tabtila. Yang kedua, beribadahlah sepenuh hati, sepenuh jiwa. Beribadahlah sepenuh hati, sepenuh jiwa. Oh, nah ini nih, makasih Ibu Sa 3595, jazakumullah khairan. Ummu Faiz, jazakumullah khairan. Sahabat yang lain, jazakumullah khairan. Ini ya sahabat-sahabat yang lupa tadi, Al-Muzammil, Quran surah Al-Muzammil, ayat-ayat yang ke-8. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkurisma rabbik. Kalau hati kita mau bening, nanti setelah bening menjadi jernih, yang pertama banyak-banyak berzikir kepada Allah. Iya, begitu. Yang kedua, wa tabattal ilaihi tabtila. Banyak-banyak ibadah sepenuh hati, sepenuh jiwa. Jadi kalau misalkan ya, ini ada gelas
Di sini ada ampas kopinya. Ampas kopinya. Kalau kita tuang 1 gelas, airnya air jernih, itu kan nanti ampas kopinya naik tuh, ya kan? Nanti airnya butek karena cuma 1 gelas. Tapi kalau kita siramnya 2 gelas, nanti lama-lama yang darinya butek sudah mulai agak memudar. Lah kalau diguyurnya 50 gelas, diguyur terus. Yang di bawahnya tadi ada ampas kopi yang membuat warna airnya kotor, lama-lama kotorannya hilang, memudar, lama-lama menjadi coklat, lama-lama menjadi abu-abu, lama-lama saat dituang terus dengan air yang jernih, lama-lama air ini pun jadi jernih. Itulah maksud daripada wadhkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Begitu ya sahabat yang dirahmati Allah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi SAW, karena Nabi juga pernah bersabda, yaqulu Nabi SAW, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Sesiapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah balas solawatnya 10 kali. Makna solawat apa? Kata para ulama, dikasih keberkahan hidup, rahmat Allah, ridhonya Allah menaungi mereka semua yang juga sering berzikir, bersolawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jazakumullah khairan sahabat, terima kasih sudah membersamai. Hanya Allah sebaik-baik memberi balasan. Selamat bekerja, selamat berdagang, selamat beraktivitas, selamat mencari rezeki yang Allah tebarkan di muka bumi ini, selamat mencari ilmu. Perjumpakan di dunia, dijumpakan lagi sampai surga. Bagi sahabat yang tinggal di Jambi, kota Kuala Tungkal, dengan izin dan pertolongan Allah, kami sudah tiba di kota Kuala Tungkal. Ini ada di rumah daripada Bapak Bupati Jambi, yakni Bapak Anwar Sadat, Bapak Haji Anwar Sadat MAG. Semoga Allah memuliakan beliau, yang insya Allah nanti malam kalau Allah mengizinkan dan Allah memberi pertolongan, kita akan belajar bersama perlahan di alun-alun Kuala Tungkal Jambi. Begitu ya sahabat. Bagi yang dekat silahkan merapat, silahkan nanti kita bisa silaturahim di sana biiznillah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, bagi sahabat yang dirahmati Allah, bila mana ada di antara sahabat yang berkenan untuk bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Juga bagi sahabat yang atas pertolongan Allah hendak juga ikut andil dalam sedekah subuh, memfasilitasi ilmu dan menjadikan ilmu ini semakin tersebar lebih luas, juga silakan bisa sampaikan sedekah subuhnya, tap link di bio, nanti sebutkan saja apa yang telah dimaksudkan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Salam ta'zim untuk keluarga di rumah, selamat beraktivitas, selamat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, dalam safar ini jadikan safar kami sebagai perjalanan yang menambah kebaikan, menambah ketakwaan, menjadi perjalanan yang menghadirkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, kami juga mendoakan sahabat-sahabat kami yang punya hajat, kabulkan hajat beliau. Yang punya masalah, berikan solusi terbaik untuk beliau. Yang belum menikah, mudahkan beliau tahun ini segera menikah. Yang sudah menikah, jadikan keluarganya semakin sakinah, mawaddah warahmah. Yang sudah lama menikah, belum dikaruniai keturunan, semoga Engkau karuniai keturunan ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua keistiqomahan dalam beribadah, beramal salih, beraktivitas yang menebarkan manfaat bagi banyak umat, dan izinkan kami semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir walhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, nanti kalau qadarullah teman-teman di Jambi ketemu, jangan sungkan untuk menyapa. Insya Allah nanti kita biar silaturahminya makin
nyaman. Jadi kalau ketemu, jangan sungkan untuk menyapa, kita saling sapa, saling mendoakan. Sehat, lancar, berkah selalu ya Mas. Jadi insya Allah kita saling jumpa biidnillah dengan seizin Allah. Sehat-sehat selalu sahabat semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya sahabat-sahabat yang banyak sekali sudah memberikan hadiah yang teramat istimewa. Semoga setiap apa yang hadiah sahabat berikan itu menjadi wasilah kebaikan, penambah ketaatan, hadirnya rasa istiqomah, wafatnya kita husnul khatimah, dan menjadi wasilah memfasilitasi kebaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.